Oke, kali ini saya akan menceritakan alur film Nobody. Film ini menceritakan perjuangan seorang Hutch Mansell yang sering diremehkan bahkan diabaikan. Namun sebagai ayah, ia terus berusaha melindungi keluarganya dari kejahatan yang brutal. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe. Oke, kita langsung ke alur cerita filmnya. Menceritakan Hutch, seorang yang biasa saja. Di kehidupan sehari-harinya, dia hidup dengan santai dan normal-normal saja. Hutch sendiri bekerja di perusahaan milik mertuanya. Di suatu malam, Hutch bangun dari tempat tidurnya dan mengecek kamar anaknya satu persatu. Hutch mendengar langkah kaki di lantai bawah yang ternyata ada dua perampok yang masuk ke rumahnya. Hutch pun mengambil tongkat golf untuk jaga-jaga dan mencoba menghubungi polisi, tapi malah ditodong senjata oleh salah satu perampok. Mereka minta uang dan barang berharga milik Hutch. Namun Hutch seorang yang biasa saja dan cuma mempunyai uang yang tidak seberapa. Hutch sempat melihat tato yang ada di lengan perampok tersebut. Namun Black, anak laki-laki Hutch, bangun dan langsung melumpuhkan salah satu perampok. Hutch di sini bisa saja melumpuhkan perampok tersebut. Namun Hutch malah meminta anaknya yang tengah menjatuhkan satu perampok untuk melepaskannya. Tak lama ibunya pun keluar dan berkata, "Ambil saja yang kau cari dan pergi." Para perampok pun pergi dan apes karena salah rampok rumah. Hal ini membuat Black kesal karena Hutch membiarkan perampok kabur dengan uang curiannya. Tak lama setelah kejadian itu polisi pun datang. Salah satu polisi itu pun berkata, kalau tindakan Hutch itu sudah benar. Dan salah satu polisi terkesan meremehkannya, karena Hutch tidak melakukan apa-apa ketika keluarganya terancam. Karena kejadian itu, Hutch semakin diremehkan oleh keluarganya sendiri. Tak cukup sampai di situ, tetangga sebelah rumahnya pun memberikan sindiran keras, dengan mengatakan bahwa jika rumahnya kemalingan ia takkan tinggal diam, dan itu membuat Hutch semakin diremehkan oleh anaknya. Di tempat kerjanya, Charlie, adik iparnya, juga menyayangkan kejadian tersebut dan memberikan pistol untuk jaga-jaga, tapi Hutch malah menyimpannya di lemari es. Mertuanya yang juga pemilik tempat kerja, menanyakan tawaran Hutch untuk membeli tempat ini, tapi tawaran Hutch buat beli tempat ini masih tidak cukup, karena mertuanya mendirikan tempat ini dari nol. Malamnya Hutch pun menemui ayahnya di panti jompo. Ayahnya menanyakan kabar Hutch dan sepertinya ayahnya tahu ada sesuatu yang terjadi kepada Hutch. Dan ternyata Hutch mempunyai adik. Hutch pun pulang ke rumah dan anak perempuannya bilang kalau dia kehilangan gelang kucingnya yang dia taruh di mangkok, tempat uang yang diambil perampok. Namun di sini Hutch tidak ingin mengecewakan anak bungsunya tersebut. Hutch memutuskan pergi dari rumah dan menuju tempat sang ayah untuk mengambil pistol milik ayahnya. Hutch pun bilang ke ayahnya kalau dia ingin melakukan sesuatu. Hutch pun mencari perampok tersebut dengan petunjuk tato yang dia lihat saat perampokan. Hutch mendatangi semua tempat pembuatan tato. Setelah cukup lama mencari, ia berhasil menemukannya. Hutch menggunakan lencana sebagai anggota FBI dan meminta informasi alamat perampok yang ia cari. Namun si pemilik toko tidak percaya begitu saja kalau Hutch anggota FBI. Lalu Hutch menyogok mereka dengan sejumlah uang, namun salah satu kakek tersebut melihat tato di pergelangan tangan Hutch. Dia pun seketika terkejut dan mengatakan, "Terima kasih atas jasamu," lalu pergi seakan-akan tahu siapa Hutch sebenarnya. Disitulah orang-orang berubah sikap dan mau membantu Hutch. Singkat cerita, Hutch menemukan kediaman si perampok tersebut dan langsung menodongkan senjata. Ia pun meminta kalung kucing dikembalikan. Namun, aksi Hutch harus gagal lantaran terdengar suara bayi yang menangis. Ternyata itu adalah bayi dua perampok itu yang tengah menggunakan alat bantu pernafasan. Hutch lalu keluar dari rumah dua perampok amatir tersebut dengan rasa kesal dan malu lantaran dua orang tersebut merampok rumahnya hanya untuk mengobati anaknya yang sedang sakit. Saat ia berada dalam sebuah bus, ia melihat gerombolan gangster yang ugal-ugalan menggunakan mobil lalu menabrak tepat di samping bus. Seperti mendapatkan hadiah, gerombolan preman tersebut masuk ke dalam bus dan mencoba melecehkan seorang penumpang wanita. Hutch yang kesal dari tadi kemudian menghajar satu persatu para preman tersebut dan sampai di sini sudah jelas kalau Hutch bukan pria sembarangan. Sorry about the mess. Ketika di rumah, istrinya pun terkejut melihat Hutch terluka. Tidak banyak bicara, istrinya pun langsung mengobatinya. Di tempat lain di sebuah bar,
Kita diperkenalkan dengan karakter, Yulian Kuznetsov, yang merupakan salah satu anggota organisasi dari mafia Rusia tertinggi yang bernama OPSAK. Yulian dipercayai menjaga uang ratusan juta dolar milik orang-orang Rusia di Amerika Serikat dan seorang penyelundup lukisan-lukisan antik. Yulian memiliki banyak pengawal dan dia tak segan akan membunuh seseorang jika menghalangi langkahnya. Tak lama Yulian mendapat kabar kalau adiknya tengah ada di rumah sakit. Yulian pun langsung bergegas pergi. Ternyata preman yang dihajar Hutch malam itu salah satunya adalah adik Yulian. Melihat adiknya yang sekarat, Yulian pun marah besar dan menginterogasi satu persatu teman adik Yulian. Salah satu dari mereka berhasil mendapatkan kartu identitas Hutch. Di pagi hari saat makan bersama, Hutch mendapat telepon dari adiknya Harry Mansell, yang mengatakan bahwa Hutch dalam bahaya, karena orang yang semalam Hutch hajar salah satunya adalah adik Yulian. Untuk mengetahui siapa Yulian sebenarnya, Hutch langsung pergi ke tempat cukur untuk menemui orang yang tahu semua tentang Yulian. Di lain tempat, Yulian pun mencari tahu siapa serigala berbulu domba yang telah membunuh adiknya dan mengirim rekan-rekannya ke rumah sakit hanya dengan tangan kosong. Saat mencari informasi, betapa kagetnya Yulian mendapatkan data bahwa Hutch memiliki catatan sebagai salah satu orang paling berbahaya dari Pentagon. Namun ia tetap meminta anak buahnya untuk mencari dan membawa Hutch dalam keadaan hidup-hidup kepadanya. Di malam hari, anak buah Yulian datang ke rumah Hutch. Hutch menyadari kedatangan mereka dan minta istri dan anaknya bersembunyi di basement. Hutch pun tidak segan-segan membunuh mereka satu persatu. Tapi pada akhirnya Hutch dilumpuhkan karena disetrum dari belakang. Saat di perjalanan, Hutch terbangun dan membuka borgol dengan cukup mudah dan membuat mobil mereka terguling. Hutch berhasil selamat, tapi orang-orang Yulian tewas mengenaskan. Hutch pun buru-buru pulang ke rumah dan memberitahu ayahnya untuk hati-hati. Sesampainya di rumah, Becca dan Black kebingungan dengan apa yang barusan terjadi. Becca lalu meminta penjelasan dengan apa yang terjadi, tapi Hutch belum bisa menjelaskannya sekarang. Hutch meminta Becca mempercayainya dan menyuruh membawa anak-anak ke tempat aman. Hutch pun berkemas dan membawa batangan emas yang dia taruh di berangkas. Sebelum pergi, Hutch menceritakan semua masa lalunya ke orang-orang Yulian yang sekarat. Hutch juga menemukan kalung kucing anaknya yang ternyata ada di bawah sofa. Lalu Hutch membakar rumahnya beserta anak buah Yulian di dalamnya. Di tempat lain, ayah Hutch, David Mansell, didatangi anak buah Yulian, namun David telah siap dengan kemungkinan yang terjadi. Dengan mudah David bisa melumpuhkan anak buah Yulian. Singkat cerita, di pagi hari, Hutch menemui mertuanya dan adik iparnya di tempat kerja, untuk membeli tempat kerja milik mertuanya. Mertua Hutch pun menyetujuinya. Di lain tempat, Yulian mendengar kabar berita bahwa anak buahnya kalah. Yulian kemudian makin murka dan merencanakan akan memburu Hutch oleh semua tim yang ia miliki. Namun di sisi lain, Hutch sudah membeli tempat kerjanya untuk dijadikan perangkap dan arena bertarung antara dia dengan Yulian. Setelah menyelesaikan semua persiapannya untuk membawa Yulian kepada jebakannya tersebut, Hutch mendatangi tempat penyimpanan uang OPSAK milik Yulian, menghajar semua orang-orang Yulian dan membakar tempat penyimpanan uang OPSAK. Setelah membakar habis seluruh ruangan berisi uang ratusan juta dolar tersebut, Hutch datang sendirian ke klub malam milik Yulian dan makan di hadapan Yulian tanpa rasa takut sedikitpun. Yulian menyadari keberadaan Hutch. Orang-orang Yulian pun langsung menodongkan senjata kepada Hutch. Tapi Hutch dengan cerdiknya membawa bom yang ada di meja makannya dan meminta anak buah Yulian untuk keluar dari tempat ini dan cuma ingin bicara dengan Yulian saja. Yulian pun menyetujuinya dan menyuruh anak buahnya keluar dari ruangan tersebut. Hutch memberitahu Yulian kalau gudang tempat uangnya telah ia bakar. Yulian pun marah besar. Tapi Hutch ingin membuat kesepakatan agar Yulian bisa damai dengan dirinya. Hutch menyarankan Yulian untuk berhenti dari mafia dan menjadi orang yang lebih baik. Hutch pun pergi dan menunggu keputusan Yulian. Dengan keputusan, frustasi Yulian pun memutuskan mengejar Hutch dan mengerahkan semua anak buahnya. Tapi Hutch di sini sudah merencanakan semuanya dan membawa Yulian mengejarnya ke kantor yang sudah ia siapkan sebagai jebakan Yulian.
Setibanya di kantornya, Hutch tertembak oleh Julian. Ternyata Hutch tidak sendirian. Di sana sudah ada saudaranya yang siap dengan senjata snipers dan ayahnya pun juga membantu Hutch. Ranjau yang dibuat Hutch ternyata berhasil melumpuhkan semua anak buah Julian. Kini sekarang tersisa Julian sendirian. Di saat situasi mendesak, ayah dan saudara Hutch kehabisan peluru. Bukannya menyerah, Hutch malah semakin semangat untuk membunuh Julian. Kini tinggal tersisa bom ranjau saja yang dipegang Hutch. Lalu ia memasang bom ranjaunya di tameng dan maju menghantam Julian. Bom ranjau pun meledak dan hanya mengenai Julian saja dan Julian pun mati. Hutch berterima kasih kepada ayah dan adiknya yang telah membantunya. Scene pun berpindah terlihat Hutch tengah diinterogasi oleh dua orang detektif. Tak lama detektif pun mendapat panggilan telepon. Kemungkinan panggilan tersebut dari atasannya, karena hanya dengan panggilan tersebut Hutch terbebas dari hukuman. Di akhir film Hutch dan istrinya tengah membeli rumah baru. Tak lama seseorang menelpon Hutch. Tak dijelaskan siapa yang menelpon. Lalu Hutch bertanya ke agen rumah tersebut. Apakah rumah yang ingin ia beli ini mempunyai basement? Lalu film pun berakhir. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.